Bab 151. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Ketika dia melihat wanita itu mengintip, dia berbalik. Titik koma. Ketika dia menyadari dia mengintip, dia berbalik dan menatapnya. Siatong menoleh ke belakang dan berkata, "Dari mana asalmu? Aku ingat tadi malam bukan yang ini." Sambil mengikat dasinya, dia berkata perlahan, "Aku meminta Niseng untuk mengirimkannya ke sini besok pagi." Dari Niseng, dia ada di sini. Siatong berkata, "Kin banyak. Aku, apakah kamu sakit? Saya bisa berkendara kembali untuk berganti pakaian di pagi hari, dan pakaian saya akan dikirim ke sini. Aku akan memakainya sebelum aku pergi." Selain sakit, Siatong tidak dapat menemukan kata sifat lain untuk menggambarkan pria di depannya. Qin Muci menatap satu matanya, jarang sekali dia tidak tersedak, seolah suasana hatinya juga sangat baik. "Karena aku punya sesuatu untukmu, aku harus menunggu sampai kamu bangun." "Oh," Siatong menggaruk rambutnya yang berantakan, menjawab dengan malas. Dia mengenakan pakaiannya dan menariknya keluar dari pintu. Siatong terkejut, "Hei, kamu tidak akan membiarkan aku keluar seperti ini sekarang, kan?" Terlepas dari perlawanannya, dia tetap menariknya ke bawah seperti sebelumnya. Siatong mengenakan piyama tipis saat ini, nyaris tidak baik-baik saja di rumah. Sekarang angin pagi bertiup, tidak terasa kedinginan, tidak bisa menahan bahunya. Dia membuka pintu mobil, mengeluarkan tas belanjaan dari dalam, tiba-tiba setengah berlutut di depan tubuhnya, nadanya agak kaku dan berkata, "Keluarkan kakimu." Siatong tercengang. Untuk pertama kalinya, dia sangat gugup hingga dia tidak tahu bagaimana cara meletakkan tangannya. "Kamu, apa yang sedang kamu lakukan?" Dia mengeluarkan sepasang sepatu hak tinggi dari tas belanjaannya, yang telah dia beli selama sebulan, dan berkata tanpa ekspresi, "Tentu saja, aku akan memakaikan sepatumu." Tapi, kata-kata Siatong belum selesai, pergelangan kakinya sudah jatuh ke telapak tangannya. Siatong menjadi bingung, dengan cepat mengulurkan tangan untuk menangkap mobil di belakangnya, nyaris tidak menjaga keseimbangan. Qin Muci menunduk untuk memakai sepatunya, sampai sepatu hak tinggi berwarna perak membungkus kakinya yang kecil dan berkilau dengan sempurna, lalu sedikit mengangkat bibirnya. "Ambil sepasang lagi dan kenakan untuknya." Berdiri, tersenyum di wajah untuk berkumpul, menjadi sangat tenang, tidak ada suasana hati yang muncul. "Sebelumnya di rumah sakit, aku terluka karena sepatumu hilang. Ini untukmu." Petik 2. Siatong terdiam. Apakah dia mengingatnya? Oh, setelah beberapa saat, dia berkata, "Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu merepotkan." Haoran berkata bahwa dia akan memberiku sepasang lagi. Suasana hati baik Qin Mucai yang langka benar-benar rusak. Dia tiba-tiba membungkuk dan melepas sepatu kanannya. Siatong bingung dengan rangkaian perilakunya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Karena dia memberikannya, maka itu tidak diperlukan lagi. Ketika dia selesai, dia ingin menarik kaki lainnya. Siatong melangkah mundur dan berkata, "Halo, karena kamu memberiku kompensasi untuk sepatu ini, sepatu itu milikku sekarang. Apakah menurutmu sepatu itu untuk bibimu? Kamu boleh mengambilnya jika kamu mau, dan kamu dapat mengambilnya jika kamu mau, pergi." Kali ini, otot wajah Qin Muci bergerak-gerak. "Baiklah, cepat pergi." Siatong mengenakan sandalnya, mengambil sepasang sepatu hak tinggi dari tangannya, dan memegangnya di tangannya. "Sayang, aku akan segera bangun, dan aku harus segera mengirimnya ke taman kanak-kanak." Lalu dia berbalik dan berjalan ke atas, tapi dia tiba-tiba menghentikannya. Siatong berhenti. "Aku meminta maaf tadi malam, hanya sebagai alasan." Dia bersandar di mobil, tangannya erat dan putih. "Saya akui, kali ini tentang Joey, saya merasa sangat frustrasi." Siatong membuka mulutnya dan ingin berbicara, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. "Itulah sebabnya aku melakukan itu padamu tadi malam." Dia berhenti dan melanjutkan, "Aku pernah bilang padamu untuk berhati-hati terhadap Gu Haoran. Sebenarnya, hal ini tidak mengkhawatirkan. Tapi sekarang saya berharap itulah yang saya pikirkan." 10 menit kemudian, Ferrari biru itu melaju pergi. Di saat yang sama, sesosok tubuh kurus keluar perlahan dari hamparan bunga di samping apartemen. Anak laki-laki itu mengenakan t-shirt putih bersih, rambut kemasan menyinari hangat sinar matahari, menutupi sepasang mata hitam gerah itu. Bibir sedikit terangkat, dikaitkan dengan senyuman penuh arti. Tapi saat senyuman itu menyentuh punggung Siatong saat dia naik ke atas,
senyuman itu perlahan menjadi dingin. Akhir pekan, Siatong membawa sekeranjang penuh buah ke rumah sakit jiwa pertama di kota. Menurut alamat yang dia dapatkan sebelumnya, dia akan naik ke atas. Dia mengalihkan pandangannya sedikit dan melihat sosok familiar di taman tidak jauh dari situ. Mengenakan rok suspender berwarna putih, gayanya simpel dan elegan. Berdiri diam di samping pohon sycamore, tidak peduli seberapa berisiknya kerumunan orang, dia tampak seperti berada di lapangan kosong. Meskipun gaya berpakaiannya banyak berubah, Siatong sekilas mengenali Shen Yin, pemilik sosok itu. Dia ragu-ragu, melangkah maju dan menepuk pundaknya. Shen Yin menoleh ke belakang dan melihat bahwa itu adalah dia. Dia terkejut, "Mengapa kamu ada di sini?" Siatong menyebutkan buah, "Saya datang menemui bibi saya." Baru kemudian diketahui bahwa seorang wanita parubaya sedang berjongkok di dekat pohon wutong, dengan rambutnya yang terlihat kusam. Namun, baru belasan hari kemudian, rambut hitam berkilau itu sudah menghadirkan pemandangan abu-abu. Sadar akan mata Siatong, Shen Anrong berbalik dan menatapnya selama beberapa detik. Tepat ketika Siatong merasa tidak nyaman, dia tiba-tiba terkikik padanya, dan sudut matanya lembut. Shen Yin berkata kepada Siatong, "Tunggu aku." Lalu dia pergi ke tubuh ibunya dan berbisik padanya. Shen Anrong menyeringai dan menepuk pundaknya. Kemudian dia bangkit dan berjalan ke tubuh Siatong dan menunjuk ke beberapa bangku batu di dekatnya, "Ayo pergi dan bicara." Siatong mengangguk. Di sebelah meja batu, dua orang duduk melingkar. Siatong memandang Shen Anrong yang gila tidak jauh dari sana, mengingat segala sesuatu di masa lalu, dan tiba-tiba merasa bersalah. "Maaf, saya tidak tahu hal itu akan berdampak besar pada bibi saya. Jika saya tahu hal itu akan sangat merugikannya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menghentikan Gu Haoran menerbitkan CD tersebut." Petik 2. Sebenarnya, mungkin bukan hal yang buruk jika masalah ini diumumkan. Shen Yin memandang ke kejauhan, matanya yang indah bersinar, tidak tahu harus berpikir apa. "Siatong, tahukah kamu?" Dia menoleh ke arahnya, "Akhir-akhir ini aku tidur nyenyak, tidak lagi harus begadang untuk merekam program, tidak lagi harus terbang keliling kota, tidak lagi harus terburu-buru. Setiap hari aku membaca, tidur, dan datang ke sini untuk menemui ibuku di waktu senggang. Menurutku itu bagus. Sebelumnya, saya selalu khawatir tentang banyak hal. Saya takut bayi dalam perut saya akan ditemukan oleh Qin Muzi suatu hari nanti. Saya takut dengan pelecehan dan penindasan yang menghantui Tang Zhenbang. Saya takut apa yang terjadi akan terjadi, diekspos baru pada hari itu. Ketika semuanya jujur, aku menyadari bahwa aku tidak setakut yang kukira." Dia meletakkan tangannya di atas meja dengan kecantikan damai di wajahnya. "Siatong, aku begitu tenang hingga aku bahkan merasa tidak enak. Rahasia-rahasia ini telah menindasku selama bertahun-tahun, dan sekarang akhirnya terungkap. Saya merasa sangat santai, sepertinya saya telah menghembuskan Qi Keruh yang telah ditekan selama lebih dari 10 tahun. Siatong memegang tangannya. "Selamat." Melihat Shen Anrong di taman lagi, dia merendahkan suaranya, "Tetapi orang yang paling terluka adalah bibiku. Aku punya kehidupan yang sulit, tapi sekarang aku gila." Shen Yin tertawa, "Jika kamu gila, kamu akan gila. Kadang-kadang aku senang karena hasil akhirnya gila." Matanya memandang ke kejauhan, perlahan menjadi lembut, "Setidaknya orang gila bisa melupakan segala sesuatu di masa lalu. Jika tidak gila, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Lagi pula, aku sangat kasihan padanya pada awalnya." Petik 2. Berbicara pada saat yang sama dengan dua orang. Siatong melihat seorang pria parubaya lainnya dalam seorang pria sakit yang datang ke Shen Anrong. Dua orang berjongkok di sisi pohon, dan tidak tahu harus berkata apa. Beberapa tawa bahagia terdengar dari waktu ke waktu, dan Shen Yin menutupi bibirnya. Orang tua itu bermarga Wang. Dia adalah seorang insinyur tua sebelumnya. Belakangan, dia tidak tahu kenapa dia punya masalah mental, jadi dia dikirim ke sini. "Ibu saya dan dia rukun. Mereka selalu berbisik-bisik bersama, begitu serius hingga mereka mengabaikan putriku." Tong tertawa, "Mungkin itu bisa berkembang menjadi cinta senja. Itu tidak buruk." Shen Yin berkata, "Ibuku tidak pernah mendapatkan cinta dalam hidupnya. Ketika dia masih muda, dia ditipu oleh seorang pria. Belakangan, dia menikah dan mengira dia bisa bahagia, namun di luar dugaan, dia dimasukkan ke istana yang dingin oleh suaminya. Sekarang jika dia bisa menemukan cinta sejati di sini, dia tidak akan menyesal dalam hidupnya."
Sia, Tong mengangguk dan tiba-tiba teringat pada orang lain, Tang Zhenbang nanti. Apakah kamu pernah ke sini? Mendengar kata-kata itu, makna lembut di mata Shen Yin segera menjadi dingin. Dia mencibir dan berkata, bagaimana dia bisa datang? Dia hanya ingin ibuku keluar dari keluarga Tang agar dia bisa menjemput pacar mudanya dan masuk ke rumah. Sia Tong, ini, tangan Shen Yin di atas meja perlahan mengepal, sebenarnya, jika dia tidak datang, tidak apa-apa. Aku tidak menyangka dia memiliki perasaan apapun terhadap ibuku, hanya. Suaranya tiba-tiba tercekat, hanya saja dia tidak datang, tapi dia mengirim pengacara ke sini untuk memaksa ibuku menandatangani perjanjian cerai. Apa? Sia Tong terkejut dan menutup mulutnya, akhirnya ditandatangani. Dengan baik, Shen Yin mengangguk, kamu tahu, ibuku bodoh sekarang. Di mana dia akan menandatangani perjanjian perceraian. Jadi beberapa pengacara menandatanganinya dengan tangannya. Mendengar ini, Sia Tong tidak bisa berkata apa-apa. Dia selalu tahu bahwa Tang Zhenbang bukanlah pria yang baik, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Tang Zhenbang akan begitu berdarah dingin dan tanpa ampun. Lupakan saja, kata Sia Tong menghibur, perceraian ini juga melegakan ibumu. Dia dipenjara oleh keluarga Tang selama lebih dari 10 tahun, dan sekarang dia akhirnya bebas. Shen Yin mencibir, karena Tang Zhenbang berani memperlakukan ibu dan anak kita seperti ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padanya. Melihat matanya memancarkan ide dingin yang haus darah, Sia Tong terkejut, dan mau tidak mau berkata, kamu. Jangan khawatir, dia menyela, saya tidak cukup bodoh untuk melanggar hukum dan mengorbankan diri saya untuk menguburkannya. Karena saya akan memberinya pelajaran, tentu saja saya punya cara saya sendiri. Saya tidak hanya akan membiarkan dia kehilangan miliknya, kekayaan keluarga, tetapi juga merusak reputasinya. Biarkan dia bertobat di penjara selama sisa hidupnya. Ketika saya keluar dari rumah sakit, saya menemukan bahwa di luar sudah matahari terbenam. Karena masih ada janji dengan Gu Haoran pada jam 7 malam, Sia Tong mau tidak mau mempercepat langkahnya. Cepatlah ke halte bus yang tidak jauh dari situ. Dalam perjalanan dari rumah sakit ke stasiun, ada gang yang sepi. Ini jelas merupakan kawasan perumahan kuno, dengan beberapa bangunan bertingkat yang terbuat dari batu bata lumpur. Cat putih di permukaannya telah rontok, memperlihatkan batu bata biru di dalamnya. Warnanya terlihat agak kabur dan redup, berbeda dengan kemewahan indah arsitektur perkotaan, namun juga memiliki pesona yang sederhana dan sederhana. Saat Sia Tong hendak berjalan keluar gang, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tumpul di belakangnya. Dia sepertinya telah mengayunkan tongkat dengan keras, dan kemudian dia kehilangan intuisinya dalam kegelapan. Ketika dia bangun lagi, Sia Tong merasa seolah-olah dia terjebak di ruang sempit, begitu gelap sehingga dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Lengan diikat ke belakang, pergelangan tangan hanya gerakan acak, sakit yang mendalam. Meskipun dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas, Sia Tong masih dapat mendengar musik yang memekakkan telinga di luar, keras dan berisik. Jantungnya terus berdetak kencang di dadanya, dan gelombang dingin menyebar dari lubuk hatinya membuatnya kehilangan kemampuan berpikirnya sejenak, hanya menyisakan satu pemikiran di benaknya, apa yang terjadi pada akhirnya. Sia Tong ingin membuka mulut untuk memanggil orang. Ada suara di tenggorokannya, tapi dia tidak bisa keluar, karena mulutnya pun tertutup rapat. Penculikan, pemerasan, penculikan, sebuah ide luar biasa muncul, yang membuat seluruh tubuhnya tegang. Saat itu, suara pintu terbuka terdengar dari telingaku. Di bawah lampu neon terang dan gelap, Sia Tong melihat beberapa sosok bayangan dan masuk dari pintu. Salah satu bayangan bertanya, apakah ini wanita yang kurang kamu inginkan? Yah, jangan bicara omong kosong. Ambillah dulu. Bagus. Kemudian dua bayangan kiri dan kanan mengangkatnya, mata merah Sia Tong, ingin berjuang. Namun ternyata tubuhnya terasa empuk seperti genangan lumpur, bergerak lelah dan terengah-engah. Dia dibius. Sebelum dia sempat berpikir jernih, dia telah dilempar ke kamar pribadi oleh bayangan tinggi kedua pria itu. Dengan keras, dia jatuh ke tanah dengan keras, dan pantatnya sangat sakit. Meski sekarang cahayanya redup, namun dia masih bisa mendeteksi lingkungan yang tidak biasa, bahkan aneh. Karena ketika dia melihat ke atas, dia menemukan setidaknya selusin pasang pria sedang menatapnya. Dan tepat di depannya, seorang pemuda cantik berkemeja putih sedang duduk di atas sofa kulit,
memegang pinggang ramping si cantik di pelukannya di satu tangan dan gelas wine di tangan lainnya, sambil menyesapnya dengan anggun. Jaraknya terlalu jauh untuk melihat penampakannya dengan jelas, namun si Atong masih bisa membaca kesan mewah dari tubuhnya yang tinggi. Dia sedikit menundukkan kepalanya dan tidak tahu apa yang dia katakan di telinganya, yang membuatnya tersenyum. Sepasang mata hitam panjang dan sipit, dalam warna hangat yang ambigu, namun tetap indah dan jelas pada intinya. Mendengar suaranya, dia perlahan meletakkan gelasnya, menatap si Atong di tanah, lalu berjalan ke arahnya. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, ada 11.000 tanda tanya di benak si Atong. Mengapa dia diculik di sini? Siapa remaja ini? Apa yang ingin dia lakukan pada dirinya sendiri? Seperti macan tutul yang anggun, pemuda itu perlahan mendatanginya dan membungkuk. Matanya tertuju pada wajahnya sejenak, seperti melihat mangsanya. Bibir yang, dengan bercanda bertanya, "Kamu adalah si Atong." Saat ini, ekspresinya tidak galak atau kejam, dan nadanya bahkan sedikit lembut. Tapi si Atong menatap matanya, tapi hatinya dingin sampai ke dasar, dan dia hampir tidak bisa berhenti gemetar. Melihat dia tidak berbicara untuk waktu yang lama, pemuda itu kemudian mengerti dan mengulurkan tangannya untuk merobek pita perekat dari mulutnya. "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan?" Si Atong takut untuk mundur. Dia takut dia akan merugikan dirinya sendiri. Dia tertawa, mengulurkan jari rampingnya dan meremas dagunya erat-erat. Kemudian, tangan besar itu berayun ke kiri dan ke kanan. Si Atong terpaksa menoleh ke kiri dan ke kanan karena kekuatannya yang kuat. "Kamu membiarkan aku pergi." Karena tindakannya yang hampir biadab, si Atong tidak bisa menahan diri untuk tidak menuduhnya dengan marah, tetapi tangannya diikat ke belakang dan dia tidak bisa menolak sama sekali. Setelah beberapa saat, dia akhirnya melepaskan tangannya dan melangkah mundur, dengan ekspresi malas dan roh jahat. "Apakah kamu suka melakukannya dengan laki-laki?" Dia bertanya terlalu merah, telanjang, sehingga si Atong tidak kembali kepada Tuhan. "Apa? Berapa banyak yang kamu suka?" Dia melanjutkan. Petik 2. Dia duduk kembali di sofa, melipat kakinya, dan ekspresi di pipinya yang tanpa celah tidak dapat diprediksi. Dia menunjuk ke lingkaran pria jangkung di sekelilingnya dan berkata, "Kamu bisa memilih mana yang kamu suka. Saya akan membiarkan Nona Sia menikmati malam yang indah malam ini." Si Atong terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Rao kembali lamban, saat ini dia juga mengerti. Remaja rahasia yang bahkan tidak mengetahui identitasnya ini ingin mencari seseorang untuk memperkosanya. Dan, di sini, melihat dia tidak berbicara untuk waktu yang lama, dia menyipitkan matanya dan tertawa lagi. "Atau Nona Sia, apakah kamu menyukai lebih banyak orang dan memainkan permainan yang mengasyikkan?" Dia menundukkan kepalanya, "Kalau begitu, aku akan membantumu." Suaranya baru saja jatuh, masih berdiri di tengah sekelompok besar pria, seolah-olah mendapat perintah umum, perlahan menuju sekitar si Atong. Selusin sosok tinggi, seperti sangkar gelap, menguncinya erat-erat. Ketika orang-orang itu mendekat, mereka menanggalkan pakaian mereka. Dasi, jas, dan celana panjang dirobek satu persatu, memperlihatkan tubuh kuat si Atong. Masing-masing dari mereka kuat dan berotot, yang membuat si Atong merasa tidak enak. Sekarang dia benar-benar merasakan bahaya datang. Sepasang pria besar memegangi pergelangan kaki mereka, si Atong seperti disentuh sesuatu yang kotor, dan berteriak, "Lepaskan aku." Telapak tangan ditarik dengan kuat, dia ditarik ke tanah, dan kemudian lebih banyak tangan memukulnya. Si Atong takut dan marah, ingin sekali menyingkirkan kesulitan saat ini, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pemuda berbaju putih, duduk di sofa, melihat pemandangan di depannya sambil tersenyum, tampak sangat bahagia. Si Atong menatapnya, dan tiba-tiba merasa bahwa mata hitam dari sepasang kecantikan jahat itu agak familiar. "Saya tidak merasakannya." Mantelnya robek, memperlihatkan pakaian dalam yang intim, sepasang tangan kembali dilanggar. Si Atong berteriak, meronta dan memarahi, tapi itu tidak berpengaruh. Pria muda itu memandangnya, setiap kali kepanikan di wajahnya lebih dari 1 poin, kegembiraan di mulutnya akan memperdalam 1 poin, ketika si Atong hampir pingsan, pintu kotak tiba-tiba terbuka, dan sekelompok polisi masuk. "Hentikan, semuanya. Angkat tanganmu." Polisi menyerbu masuk, membuat pria di sekitar si Atong harus menghentikan aksinya, berdiri telanjang dan mengangkat tangan ke atas kepala. Beberapa orang melaporkan ada pelacur di sini. "Keluar dari sini." Kepala seorang petugas polisi yang memegang pistol, merasa kagum,
melirik sekilas, lalu memperhatikan anak laki-laki kulit putih di sofa. Kamu juga membela saya. Wajah anak laki-laki itu masih pucat dan sepertinya tidak merespon. Seorang pria parubaya yang berdiri di sampingnya mau tidak mau berdiri dan berkata, "Tuan polisi, ini." "Paman Lin, jangan." Anak laki-laki itu berdiri untuk menyelanya dan berkata kepada petugas polisi, "Saya ikut denganmu." Beralih saat itu, Xia Tong seolah-olah dari bibirnya yang tampan, menyadari senyuman yang bersinar, ringan tanpa suhu apapun. Di Seng, Qin Muci menyelesaikan rencana kontrak, berdiri, hendak keluar. Tapi kebetulan bertemu dengan Ni Seng yang masuk. Melihat dia sedang terburu-buru dan panik, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi? Mumu Sao, Ni Seng menundukkan kepalanya, sesuatu terjadi pada Tuan Muda Yu. Qin Muci menunduk dan berkata, lanjutkan. Sore ini, kantor polisi di Anxing menemukan seseorang melakukan pelacuran di bar, jadi mereka menangkapnya kembali, di antaranya. Dia berhenti sejenak, di antara mereka adalah Tuan Muda. Pelacuran, Qin Muci mengerutkan alisnya dan merasa sakit kepala saat memikirkan kakaknya yang lucu. Berapa hari dia baru kembali ke Tiongkok, untuk terlibat dalam hal ini. Di mana mereka sekarang? Masih di kantor polisi Anxing. Musao, apakah kamu membutuhkan aku untuk mencari seseorang untuk menampung? Tidak, Qin Muci melambai untuk berhenti, kembali ke kursi kulit hitam, dan duduk. Kali ini biarkan dia tinggal di kantor polisi selama beberapa hari, biarkan dia memiliki ingatan yang panjang. Jika tidak, dia akan menjadi lebih melanggar hukum di masa depan. Petik 2. Tetapi, Ni Seng ragu-ragu, Musao, masih ada satu orang yang terkunci saat ini. Qin Muci menatapnya, siapa? Dikatakan bahwa Nona Xia Tong juga dikurung kali ini. Apa yang terjadi tidak begitu jelas bagi bawahannya. Apa? Dia berdiri, sedikit terkejut, bagaimana dia bisa terlibat. Apakah kamu ingin melihat Musao? Qin Muri merenung sejenak, berbalik untuk mengambil jas itu di kursi, berbalik dan melangkah keluar. Di kantor polisi, petugas dengan wajah penuh daging menamparkan meja dan berteriak kepada anak laki-laki itu, katakan, apakah kamu memaksa wanita muda ini? Xia Tong duduk di sudut, mengenakan seragam polisi, ditemani oleh seorang polisi wanita. Pria muda itu melipat kakinya dan tampak santai dan mulia. Ini tidak seperti diinterogasi di kantor polisi, melainkan seperti menghadiri jamuan makan malam yang elegan. Wu Mo menyapu ringan ke arah Xia Tong yang tidak jauh, dengan senyum mengejek dan tidak berbahaya, saya tidak memaksa wanita muda ini dari awal hingga akhir. Apakah dia berinisiatif untuk mengabdi pada tangan saya? Saya pikir jawaban ini sudah cukup jelas. Petik 2. Tubuh Xia Tong bergetar beberapa saat, dia tiba-tiba, bisakah membuka mata seperti ini berarti berbohong. Mau tak mau dia membantah dengan penuh semangat, kamu bohong. Oh, bukti apa yang Anda miliki bahwa saya berbohong? Pria muda itu mengangkat lengannya dan memandangnya, atau bisakah Anda menarik seseorang keluar dari kamar pribadi tadi untuk membuktikan bahwa Nona Xia yang dipaksa oleh saya, bukan saya? Sukarela, aku, kata-kata Xia Tong tidak jelas. Bagaimana dia bisa menemukan seseorang untuk membuktikan dia tidak bersalah? Semua orang di ruang pribadi menjelaskan bahwa mereka semua adalah anak muda. Dia tidak dapat menemukan bukti sama sekali. Bagaimana dengan tali di tanah? Kalau Nona muda ini benar-benar mau, sebaiknya dia tidak menggunakan kata-kata kasar seperti itu, kata petugas polisi itu dengan tajam. Paman, tahukah kamu kalau ada permainan yang sangat menarik di kalangan anak muda zaman sekarang, namanya SM Seks, pelecehan, traktir. Kami kebetulan ditangkap olehmu ketika kami sedang memainkan permainan semacam ini, dan, dia tertawa, seperti senyuman naif biasa, ada kemarahan yang tidak bisa disembunyikan, dan di depan anak muda ini Nona, saat itu juga bermain dengan sangat bahagia. Kamu, Xia Tong sangat bersemangat untuk mempertahankan kata-katanya. Pada saat itu, seorang petugas polisi kecil masuk, mendekat ke telinga petugas dan mengatakan sesuatu. Mata petugas itu berubah dari terkejut, takut, dan menyanjung. Hanya butuh beberapa detik, dia tiba-tiba berdiri, menunjuk kedua polisi di belakang anak laki-laki itu dan berkata, jangan lepaskan ikatan Tuan Muda Qin secepatnya. Dua polisi, lihat saya lihat Anda, ini sangat membingungkan. Apakah kamu tidak mengerti aku? Ayo kita lakukan sekarang. Polisi merespons dengan cepat dan melepaskan ikatan borgol Qin. Anak laki-laki itu berdiri dengan ekspresi santai.
Bukannya bersikap jujur, petugas itu menjadi sangat patuh dan berhati-hati. Dia mengikutinya dan berkata, "Tuan Qin, kenapa kamu tidak memberitahuku identitasmu sebelumnya? Lihat aku hampir tidak sengaja menangkap orang baik." Siatong melihat adegan pembalikan besar ini, hanya merasa sangat terkejut, bisakah mau tak mau berkata, "Dialah yang memaksaku." Petugas polisi Hengrou mengulurkan jarinya yang gemuk ke arahnya dan menatapnya dengan marah, "Tuan muda kedua Qin, yang dipromosikan oleh Kaisar, mungkinkah memaksamu menjadi wanita jelek dan tua?" Siatong tiba-tiba terdiam, wajah ini berubah kecepatan benar-benar lebih cepat daripada roket. Hanya, dia tiba-tiba mengerutkan kening, "Tuan muda kedua Kaisar, Qin." Jika dia mengingatnya dengan benar, Qin Mucai memang memiliki saudara laki-laki bernama Qin Mucai. Apakah pemuda berpenampilan jahat di depannya? Kepala Siatong Zengran belum membawanya untuk melihat dengan jelas. Pintu ruang pemeriksaan tiba-tiba terbuka, berjalan menuju seorang pria jangkung. Penuh dengan mata heroik, hidung mancung, bibir seksi, ditambah dengan dagu yang kuat dan nyata, merupakan wajah cantik yang akan membuat gadis-gadis di seluruh dunia jatuh cinta. Selain Qin banyak aku, siapa lagi? Qin Musuan menoleh ke belakang, jelas juga melihat saudaranya, kemarahan di matanya sedikit tersembunyi, siap berjalan ke arahnya. Tapi melihat dia melewatinya secara langsung, berjalan ke depan tubuh Siatong, kedua tangan memegang bahunya, mengerutkan alis untuk bertanya, "Ada apa?" Siatong mendongak dan berkata, "Tidak apa-apa." Dengan baik, dia mengangguk, lalu melepaskannya. Melihat kepala sekolah yang sebenarnya datang, petugas Hengrou semakin menyanjungnya, "Tuan Qin, Anda tidak perlu khawatir. Kami telah mengetahui bahwa saudara laki-laki Anda tidak bersalah. Faktanya, wanita muda inilah yang melakukannya. Aku membawanya pergi." Qin Muci berbalik dan memotongnya. Petugas Hengrou tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia sadar kembali. Ini. Jika Anda ingin memastikan bahwa Tuan Qin tidak bersalah, Anda hanya dapat menghukum wanita ini karena sengaja berjualan di bar. Tapi sekarang, melihat tampang putra sulung Qin, sepertinya dia lebih gugup pada penjual itu daripada adiknya, jadi dia khawatir. "Setelah beberapa saat, kamu boleh mengambilnya jika kamu mau." "Baiklah." Qin Mucai mengangguk dengan dingin, meraih tangan Siatong dan keluar. Petugas Hengrou bertanya dengan enggan, "Bagaimana dengan Tuan Qin?" Qin Mucai berhenti. Saat ini, dia baru saja datang ke Qin Mucai. Pemuda berbaju putih itu berdiri kurus, wajahnya terlihat biasa saja, namun ia selalu mengerucutkan bibirnya, dengan keras kepala diam, seolah diam-diam ia sedang menahan sesuatu. Dia berbicara dengan nada yang sedikit kejam, "Jika kamu ingin menutupnya selama beberapa hari, tutup saja selama beberapa hari." Setelah itu, dia membawanya keluar dari kantor polisi tanpa memandangnya. "Apa kabarmu?" Di pinggir jalan, Qin Mucai mendorongnya ke hamparan bunga dan duduk, tampak khawatir. "Tidak ada," kata Siatong, tanpa sadar menyembunyikan tangannya di belakangnya. Meski begitu, tapi tetap tidak bisa lepas dari tatapan tajam pria itu. Dia meraih pergelangan tangannya, hanya untuk melihat pergelangan tangan putihnya yang penuh dengan segala macam tanda le yang tersebar. Itu agak mengejutkan. Mata pria itu memadat dalam-dalam, dan untuk beberapa saat, "Tunggu aku." 10 menit kemudian, di dalam mobil, dia meletakkan tangannya di kakinya dan mengoleskan salep di atasnya. Siatong sedikit mengelak, "Tidak perlu terlalu merepotkan, luka-luka ini setelah 2 hari akan baik-baik saja." Dia menundukkan wajahnya dan berkata, "Patuh." Siatong bergidik. Meskipun dia merasa perilaku ini terlalu ambigu bagi dia dan dia hanya bisa membiarkan dia mengendalikannya. Sambil menundukkan kepala dan mengoleskan salep, dia berkata dengan santai, dia dimanjakan oleh ayahnya sejak kecil, jadi dia tidak tahu pentingnya banyak hal. Saat dia pulang, saya akan membicarakannya. Dengan baik, Siatong mengangguk, dan mata marah pemuda itu melayang di benaknya. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Shen Yin kepadanya sebelumnya, Qin Hansheng bertemu dengan seorang gadis muda ketika dia berusia 6 tahun. Kemudian dia begitu jatuh cinta padanya sehingga dia bahkan tidak peduli jika istrinya, Dasei, sakit. Akhirnya, ia melahirkan seorang anak dari gadis tersebut, yaitu adik laki-laki Muci. Mungkin, dia ragu-ragu untuk mengatakan, "Entah bagaimana, kamu bisa mencoba untuk peduli padanya." Dia mengerutkan kening, saya selalu berpikir matanya terlihat. Itu adalah hutan belantara. Peduli.
Qin Muci mencibir dan memotongnya, itu karena ayahku terlalu peduli padanya sejak kecil sehingga dia begitu melanggar hukum sekarang. Maksudku bukan perhatian seperti itu, maksudku, kata-kata terakhir itu tercekat di tenggorokannya. Ini adalah urusan keluarga mereka, dan tidak ada hubungannya dengan dia. Dia seharusnya tidak banyak bicara. Aku tahu, setelah meminum obatnya, dia melepaskannya dan sepertinya tidak ingin membicarakannya lagi. Dia mengeluarkan kunci mobil dan bertanya, mau kemana? Sampai jumpa. Tidak, tidak. Siatong melambaikan tangannya, saya bisa naik mobil. Dekat sekali dengan rumah saya. Terlepas dari perhentiannya, dia dengan keras kepala bertanya, kemana harus pergi? Haoran bilang dia akan menjemputku. Siatong menggunakan tongkat pembunuh, sekarang antara dia dan dia, sebaiknya jangan terus menghubungi lagi dan lagi. Tangan pengemudi Qin Muci kaku, lalu, oke, hati-hati di jalan. Ketika Siatong pulang dengan mobil, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Di depan gedung apartemen, sesosok tubuh berwarna hitam berdiri telentang. Bayangan miring itu direntangkan ke trotoar batu biru dekat lampu jalan. Tiba-tiba mendongak, Siatong menemukan ada seorang pria berdiri di lampu jalan, menatapnya. Jangan merasa takut, tunggu dia melihat siapa yang datang, ini tenang saja. Apa yang kamu lakukan di sini? Saat itu, suara lain muncul di bayangan, Bu. Sebuah bola bundar keluar dari lengan pria itu bukan putri mereka sendiri, sayang musim panas. Siatong mengambilnya dari pelukan Bu Haoran. Belakangan, dia teringat bahwa dia lupa menjemputnya di taman kanak-kanak hari ini. Pembajakan malam ini yang mengganggu segalanya untuknya. Mau tak mau aku bersyukur untuk mengatakan, terima kasih telah membantuku mengambil yang baik. Gu Haoran hari ini kurang dari light pick biasanya. Tanpa diduga, dia sedikit diam. Dia mengerutkan alisnya dan bertanya, mengapa kamu tidak menyalakan ponselnya? Siatong Weileng, ponsel. Dia tidak mendengar telepon seluler berdering. Apakah kamu meneleponku? Dia bertanya dengan bingung. Gu Haoran berhenti, aku sudah meneleponmu puluhan kali, tetapi tidak ada yang menjawab sepanjang waktu. Siatong, tahukah kamu, aku khawatir. Kamu menghilang selama beberapa jam. Tahukah kamu bagaimana aku menghabiskan waktu ini? Aku takut dengan apa yang akan terjadi padamu setiap menitnya. Pernahkah kamu mempertimbangkan suasana hatiku? Wajahnya muram, sedikit cemas karena marah, dan pucat karena marah. Siatong tiba-tiba menyadari bahwa mungkin saat dia diculik, ponselnya sudah terjatuh. Melihatnya seperti ini, Siatong tiba-tiba merasa bersalah dan tertekan. Dia memegangnya dengan satu tangan, maaf membuatmu khawatir. Saya bertemu sesuatu hari ini, jadi saya tidak punya waktu untuk menghubungi Anda. Apa yang telah terjadi? Gu Haoran memegang punggungnya. Aku, Siatong hidup, dia tidak bisa memberitahunya bahwa dia hampir diperkosa. Kalau tidak, dia tidak bisa menjamin apakah dia akan melakukan apa yang dia lakukan pada Su Chen kepada pria-pria itu malam ini. Memikirkan hal ini, dia menjelaskan, tidak ada apa-apa. Saya baru saja bertemu dengan seorang perampok di jalan dan merampok tas saya. Kemudian, perampok itu ditangkap oleh polisi dan saya pergi ke kantor polisi bersamanya. Dan ponsel saya mungkin hilang di cara mengambil tasnya. Ketika dia mendengar kata-kata itu, dia tampak santai, itu bagus. Lalu dia berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan, lain kali kamu menemui sesuatu, kamu harus menghubungiku pertama kali. Jangan membuatku gugup, tahu. Siatong mengangguk sambil tersenyum, baiklah. Siang hari, Siatong bersiap berkemas untuk makan malam, namun sekelompok wanita di kantor mulai duduk-duduk dengan gembira, mengobrol tentang gosip di surat kabar. Halo, apakah kamu sudah melihat berita sosial hari ini? Gadis gosip A berkata secara misterius. Ada berita khusus, tanya gadis penggosip B. Lihat berita ini, A mengangkat tangannya di koran. Tindakan kantor polisi Anxing tegas dan berani, dan akan memusnahkan 3 rumah bordil dalam 2 jam. Ki, saya pikir itu adalah berita. Tidak peduli seberapa bijak dan kuatnya polisi itu, ada apa dengan saya? Ini masalah besar, wanita A berkata, lihat di sini. Ah, gadis kecilku tersayang pergi ke tempat seperti itu, sambil memegang koran, wanita B tampak patah hati. Aku telah menganggapnya sebagai kekasih impianku sejak aku masih kecil, dan dia juga melakukan pelacuran. Petik 2. Ayolah. Semua itu gadis-gadis itu mendengus, Qin Muai, putra kedua Qin,
masih muda, dan usianya belum genap 20 tahun. Dia 10 tahun lebih muda dari Bibi Yang. Apakah kamu masih memimpikannya seorang kekasih? Kemarahan, wanita B yang menjijikkan, apa yang terjadi ketika saya masih remaja? Tidakkah kamu tahu bahwa dalam cinta, tinggi badan bukanlah perbedaan, usia bukanlah jarak. Selain itu, saya mendengar bahwa putra kedua Qin tidak memiliki ibu sejak dia adalah seorang anak. Dia tumbuh tanpa pengasuhan ibu. Mungkin orang akan mencintai wanita dengan pengasuhan ibu ini. Terjadi keheningan sesaat. Tiba-tiba sebuah suara muncul karena terkejut. Ah, ayo lihat gambar ini. Laris. Pelacur itu kelihatannya familiar. Petik 2. Ah, coba kulihat. Menurutku itu familiar juga. Ah, aku tahu. Mulut cepat Qian tidak ragu bahwa itu ada, dan suaranya keluar dari mulutnya tanpa melewati otaknya. Wanita ini dan saudara perempuan Xia Tong sepertinya. Begitu suara itu turun, Qian ditarik oleh rekannya di sampingnya. Qian menatapnya dengan heran, tapi melihat wajahnya kaku dan membuatnya terlihat semakin bingung. Mendengar kata-kata itu, tangan Xia Tong membereskan barang-barangnya juga tiba-tiba selesai makan. Sebelum dia punya waktu untuk berpikir, ponsel di meja berdering. Itu Gu Haoran. Xia Tong menekan tombol jawab. Di mana itu? Dia bertanya di awal, sedikit kaku. Di kantor, aku akan pergi ke restoran staf untuk makan malam. Xia Tong menjawab dengan jujur. Yah, diamlah di sana. Aku akan menemuimu sekarang. Tunggu, Xia Tong hanya ingin berhenti, telepon telah terputus, terdengar nada bip sibuk. Xia Tong meletakkan ponselnya, bingung. Tidak ada seorang pun di kantor, dan rekan-rekan yang baru saja berkumpul untuk membahas gosip tidak tahu kemana mereka pergi. Hanya tersisa beberapa surat kabar yang setengah dibaca di atas meja. Xia Tong ragu-ragu sejenak, melangkah maju, baru saja hendak mengambil koran, sebuah foto muncul, berdampak instan pada seluruh pemikiran dan inderanya. Itu adalah seorang wanita dengan kepala rendah. Rambut hitamnya seperti jerami di depan wajahnya, dan dia tampak pucat. Setelan halusnya terkoyak-koyak, dan kulit yang terbuka juga dipenuhi goresan merah. Bisa dibayangkan betapa kejamnya hal itu sebelumnya. Yang paling penting adalah meskipun foto itu sengaja diburamkan oleh wartawan, Xia Tong sekilas mengenali orang di foto itu, dia dibajak kemarin dan hampir dirancang untuk diperkosa. Bagaimana bisa? Xia Tong membeku di tempat, untuk sesaat, aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Sampai beberapa ketukan di pintu, membuyarkan pemikirannya, Xia Tong tiba-tiba mengangkat kepalanya, ketika dia melihat Gu Haoran berdiri di depan pintu. Seolah tanpa sadar, dia menyembunyikan koran di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu di sini." Sadar akan tindakan kecilnya, mata pria itu sedikit berat, sesaat kemudian kembali tenang. "Aku datang kepadamu untuk makan siang." Xia Tong ragu-ragu, "Makan di mana?" Jawabannya sederhana, "Staf restoran." Xia Tong penasaran. Dalam kesannya, pemuda di depannya nyaris kritis terhadap makanan. Restoran umum tidak bisa menarik perhatiannya, apalagi restoran staf, yang merupakan tempat makan besar. "Apa kamu yakin?" Dia bertanya. Tentu saja, dia maju untuk memegang tangannya, erat-erat di telapak tangannya, nadanya sombong, "Sekarang aku ingin kamu berada di sisiku 24 jam, suatu saat tidak boleh lepas dari pandanganku." "Gu Haoran, kamu benar-benar otokratis." Xia Tong bergumam. Dia terkekeh di sampingnya. Begitu dia masuk ke restoran staf, Xia Tong merasakan suasana yang tidak biasa. Segera seseorang berbisik dan berbisik. Tapi begitu dia pergi ke sana, suasana menjadi sunyi seolah-olah ada orang mati di mana-mana, bahkan tidak ada yang bernapas. Sekalipun Xia Tong sengaja melindunginya, namun tetap tidak bisa berhati-hati untuk menerima sinar rasa iri. Dia mengabaikannya dengan tenang. Dua orang sedang makan enak, bertatap muka duduk di atas meja. Gu Haoran berpikir sejenak, lalu membawa nampan nasi ke tepi luar kursi sofa dan duduk bersamanya. Kemudian tangan yang tersembunyi di dalamnya menutupi tangan kosong Xia Tong lainnya. Ya Tuhan, manis sekali. Jantung Xia Tong berdetak 2 kali. Wajah samping memelototinya, tetapi menerima senyum cerah di wajahnya. Mau tidak mau suasana hati juga menjadi sangat baik, perut tidak lapar, apakah ini yang disebut minuman cinta kenyang? Xia Tong menundukkan kepalanya untuk makan, dan sepertinya melupakan perasaan dikacaukan oleh koran di siang hari. Di tengah makan, Gu Haoran tiba-tiba menundukkan kepalanya,
menatap kakinya dan bertanya, apakah kamu sudah menemukan sepatu hak tingginya? Xia Tong tertegun selama setengah detik, dan kemudian dia menyadari bahwa yang dia maksud adalah sepatu hak tinggi yang hilang di rumah sakit pada hari aborsi. Pagi ini, dia seperti dua kacang polong dengan cara yang sama, dan kemudian dia mengenakan sepasang sepatu lain yang harus dibayar Kinmu padanya. Xia Tong ragu-ragu. Jika dia mengatakan yang sebenarnya saat ini, dia takut pria itu akan berpikir liar. Ya, nanti seorang bibi yang sedang membersihkan rumah sakit mengambil sepatu itu dan mengembalikannya kepadaku. Aku selalu lupa menyebutkannya padamu. Dia mengangguk, dengan sedikit kekecewaan di wajahnya. Tadi, tidak ada ekspresi di wajahnya yang tersenyum. Itu sangat dalam sehingga orang tidak bisa melihat dan merasakannya. Tepat ketika suasana sedikit menemui jalan buntu, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas masuk ke dalam staf restoran, memegang koran, dan dengan bersemangat berkata kepada seorang rekan yang duduk di meja tidak jauh dari Xia Tong, apakah kamu melihat berita kemarin? Suaranya adalah Xiao Yuiwei. Dia murni dan cantik dalam penampilan. Dia memiliki rambut keriting kecil di bahunya. Kukunya yang panjang selalu dipaku dengan kuku kristal dengan berbagai corak. Kepribadiannya adalah gosip. Dia memiliki mulut yang besar dan takut dunia tidak akan berada dalam kekacauan. Alasan mengapa segala macam berita gosip mingguan di kantor bisa tersebar adalah karena dia berperan penting di dalamnya. Gila, istri presiden kita ditangkap polisi di bar kemarin. Coba tebak kenapa? Rekan di meja melihat ke arah Xiao Yuiwei, yang bersemangat di depannya, dan menatap dengan gelisah ke arah Xia Tong, yang duduk telentang tidak jauh dari sana, dan mulai mengedipkan mata padanya. Xiao Yuiwei sedang berada di puncak gosip saat ini, matanya merah karena kegembiraan, dan dia tidak bisa mendapatkan pengingat apapun dari rekan-rekannya. Lanjutkan dengan mulut besar, tanpa diduga karena menjual. Cabul, bisakah Anda bayangkan, pekerjaan kedua istri presiden sebenarnya adalah seorang wanita di bar. Konon ada lebih dari selusin pria galak yang berkelahi tadi malam, dan mereka tertangkap. Rasanya sangat berat. Hahaha. Restoran yang tadinya sedikit bising, tiba-tiba menjadi sunyi, hanya menyisakan tawa liar Xiao Yuiwei yang nyaris aneh. Xia Tong duduk, hanya merasa setiap menitnya sama lambatnya dengan berjalan di atas pedang. Dia tidak berani melihat ke atas, dia juga tidak berani menatap wajah Gu Haoran. Jelas itu bukan salahnya, tapi dia merasa sangat bersalah. Pria di sampingnya tiba-tiba berdiri, tetapi ditarik oleh Xia Tong. Dia duduk di sana, menatapnya dan berkata, jangan lakukan itu. Tanpa diduga, wajah Gu Haoran saat ini tidak semarah yang dibayangkan Xia Tong, melainkan sangat tenang. Dia tidak berkata apa-apa, hanya perlahan membuka tangannya, berbalik dan berjalan menuju sosok yang tertawa itu. Melihat wajah sekelompok rekan kerja yang terkejut dengan berita gosip mereka, Xiao Yuiwei bertepuk tangan puas, berbalik dan hendak pergi. Namun, saat melihat sosok jangkung dan tampan di hadapannya, ia langsung diam di tempatnya. Wajahnya memerah. Xiao Yuiwei tergagap, Tuan Gu, kenapa kamu ada di sini? Gu Haoran memegang tangannya dengan santai, melepas papan nama di dadanya dan melihatnya, manajer perencanaan Departemen Publisitas, Xiao Yuiwei. Ya, itu, suara Xiao Yuiwei semakin bergetar. Manajer Xiao, sepertinya aku ingat ada peraturan tertulis di NES yang melarang keras menyebarkan gosip apapun yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Petik 2. Ya, Xiao Yuiwei menundukkan kepalanya dan menyeka keringatnya. Gu Haoran tersenyum, menurut Anda, hukuman apa yang harus saya terima atas ucapan Anda yang tidak bertanggung jawab? Gui, Xiao Yuiwei ingin menjelaskan. Dia membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa berkata, Tuan Gu, aku salah. Saya tidak akan pernah berani mengatakannya lagi. Nanti, Gu Haoran tersenyum lembut, saya pikir manajer Xiao seharusnya tidak memiliki peluang di masa depan. Apa? Xiao Yuiwei, dengan ekspresi terbelah oleh guntur, maju ke depan untuk waktu yang lama dan meraih lengan baju Gu Haoran, Tuan Gu, aku benar-benar salah. Jangan lakukan ini. Saya juga mengandalkan gaji ini. Petik 2. Manajer Xiao, saya tidak suka disentuh oleh orang yang tidak penting. Gu Haoran menatap jari-jarinya, dan matanya dingin, tolong lepaskan. Dipaksa oleh auranya yang kuat dan menakutkan, Xiao Yuiwei tanpa sadar melepaskan tangannya dan kehilangan fokusnya.
Setelah menyelesaikan masalah Xiao Yuiwei, dia mengepalkan koran itu lagi dan berkata kepada staf seluruh restoran, setiap karyawan Nes adalah talenta luar biasa yang telah kami bayarkan dengan banyak uang. Saya pikir karena kami mampu menjadi yang terbaik, kami secara alami memiliki kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Namun, foto serupa dapat digaungkan, beberapa kata-kata kotor yang memfitnah Nona Xia benar-benar mengecewakan saya. Jika Anda benar-benar menganggur dan tidak melakukan apa-apa, silakan mengundurkan diri secara otomatis. Nes tidak akan pernah memaksamu untuk melakukannya. Mendengar ucapan itu, banyak orang di restoran tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala. Gu Haoran melemparkan koran di tangannya ke tempat sampah, berjalan ke arah Xia Tong dan menariknya keluar dari staf restoran. Gedung Nes, kantor dengan pemandangan langit. Gu Haoran memegangi tangannya dan berdiri di depan jendela Prancis, menatap semua orang di bawah. Dia selalu mengerucutkan bibir dan tidak berbicara. Xia Tong mengikutinya ke kantor, hal pertama yang dilihatnya adalah dua benda di atas meja. Salah satunya adalah kotak yang indah, dan yang lainnya adalah koran yang baru saja dipegang Xiao Yuiwei di restoran staf. Dia tiba-tiba tersedak dan ingin berbicara, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Ternyata dia sudah mengetahui segalanya. Gu Haoran berbalik dan menatapnya perlahan. Akhirnya, dia hanya menghela nafas dan berkata, buka kotak itu dan lihatlah. Xia Tong menunduk, menutupi hidungnya yang masam, melangkah maju, membuka kotak itu, dan tertegun lagi. Di dalamnya ada sepasang sepatu hak tinggi yang hilang di rumah sakit. Xia Tong memegang kotak sepatu itu, perasaannya campur aduk, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Gu Haoran mendatanginya dan berkata, setelah saya mendengar sepatu Anda hilang, saya pergi ke rumah sakit beberapa kali. Butuh banyak usaha untuk menemukan sepatu hak tinggi ini. Mata Xia Tong sedikit merah, tapi dia hanya menipunya seperti itu. Dia benar-benar harus mati. Aku sudah menunggumu menjelaskan kepadaku, tapi kamu tidak pernah mengatakan yang sebenarnya, Xia Tong. Dia menurunkan tubuhnya, dan dahi ke dahi, tampak sedikit bingung, kamu membuatku merasa sedikit frustrasi. Aku terus berpikir, apa yang harus aku lakukan dengan baik, sehingga kamu tidak bisa mempercayaiku. Tidak, kamu baik-baik saja. Xia Tong buru-buru memotongnya, dan menunduk lagi, ini semua masalahku, aku tidak seharusnya menipumu seperti ini. Petik 2, itu bagus, katanya, duduk di kursi di belakang meja, dan sekali lagi menyapunya, pinggangnya, menggendongnya di pangkuannya dan berkata, sekarang aku tidak percaya kata-kata siapapun dan aku tidak peduli dengan berita apapun. Xia Tong, aku hanya mendengarkan apa yang kamu katakan dan percaya apa yang kamu katakan padaku. Jeda, tadi malam, apa yang terjadi? Xia Tong menghindari pemandangan yang dia proyeksikan dan datang, beberapa sulit untuk mengatakan, hal-hal itu, kamu masih belum tahu yang baik. Dia memegang erat pinggangnya beberapa menit, Xia Tong. Apakah kamu benar-benar ingin mengetahui hal itu? Gu Haoran mengangguk dengan sungguh-sungguh, kamu adalah pacarku sekarang. Aku tidak bisa mentolerir ketidaktahuanku dan ketidaktahuanku terhadap pacarku. Xia Tong merenung sejenak, dan akhirnya menyerahkan tangannya. Dia menyatukan semua yang terjadi tadi malam. Tentu saja, dia sengaja menyembunyikan. Penampilan Qin Mucai nanti. Kamu bilang Qin Mulin membajakmu di gang tadi malam, dan kemudian mengirim seseorang untuk memperkosamu. Gu Haoran mengerutkan kening, dan ada sedikit rasa merajuk dan kemarahan di antara alisnya. Ya, Xia Tong berkata, Gu Haoran, jangan terlalu mempermasalahkannya. Menurutku dia hanyalah seorang tuan muda yang sudah lama melakukannya dan suka menangkap orang dan mempermainkannya. Dia tidak akan melakukan apapun untuk itu, aku di masa depan. Gu Haoran menggelengkan kepalanya, Xia Tong, kamu tidak mengerti. Aku mengenal Ayu lebih baik darimu. Meskipun dia pesolek, dia tidak bermain-main dengan siapapun di jalan seperti ini. Di sana pasti ada alasan mengapa dia mengejarmu. Dia menelepon Qin Muanai. Xia Tong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Gu Haoran, apakah kamu sangat mengenal Qin? Gu Haoran berhenti dan menyangkal dengan tatapan kaku, saya tidak terlalu akrab. Saya hanya bertemu dengannya sesekali di pertemuan keluarga. Saya sudah berbicara dengannya sekali atau dua kali. Oh, Xia Tong mengangguk. Namun, meskipun dia tidak mengenalnya, dia tetap terkenal sebagai tuan kecil keluarga Qin.
Kamu harus berusaha untuk tidak memprovokasi dia. Dia telah dimanjakan oleh Qin Hansheng sejak dia masih kecil. Dia agak melanggar hukum dia. Menggosok rambutnya dan melanjutkan, karena kamu tidak ingin aku ikut campur dalam masalah ini, aku tidak akan bertindak gegabah untuk saat ini, tapi aku akan memperingatkannya pada waktu yang tepat. Dan kamu, dia menekankan nadanya, lain kali, jika Qin Mulei melakukan sesuatu padamu, kamu harus memberitahuku, jangan menyembunyikannya dariku, kamu tahu. Xia Tong mengangguk dengan berat dalam pelukannya, Karena instruksi berbahaya Gu Haoran, berita pornografi di surat kabar diblokir. Beberapa wartawan mengklarifikasi bahwa pelacur di foto itu bukanlah pacar Gu Zong, melainkan wanita lain yang tidak dikenal. Sejak itu, Xia Tongcai sangat menyadari apa yang disebut kapitalis jahat, karena di hadapan orang ini, berapa banyak orang tak bersalah yang seharusnya dibodohi di masa lalu. Malam ini, 3 orang sedang duduk di sebuah restoran untuk makan. Xia Guoguai tiba-tiba memegang majalah dan mengeluarkan air liur saat melihat poster di atasnya. Xia Tong mendekat dan menemukan bahwa itu adalah bintang idola yang sangat populer akhir-akhir ini, Hua Xi. Wajah seputih tumpukan tepung, mata phoenix sipit, hidung mancung, ditambah bibir tipis, menawan tak seperti laki-laki. Namun belakangan ini, gaya netral seperti ini nampaknya sangat populer di industri hiburan, terutama digemari oleh remaja pasca tahun 90-an. Tentu saja, pada saat yang sama, dia juga memotret ibu, seperti Xia Guoguai. Xia Guoguai menyentuh poster itu dan mengeluarkan air liur, saat Guoguai besar nanti, saya ingin menikah dengannya. Xia Tong hampir mengeluarkan air liurnya, pria itu terlihat seperti ibumu, aku hampir besar, kamu menikah dengannya, kamu membuatku merasa betapa malunya. Gu Haoran melipat kakinya dan dengan santai memandangi 2 orang di depannya. Selain itu, Xia Tong mulai tanpa ampun menyerang estetika putrinya yang belum terbentuk. Selain itu, apa gunanya pria itu? Lengan kurus, kaki kurus, tubuh tanpa 2 daging, memukul seolah-olah lemah hingga pingsan. Itu adalah sebuah tragedi laki-laki itu sangat lemah. Ibu musim panas yang patuh marah, jangan izinkan kamu memfitnah kekasih impianku seperti ini. Kekasih impian, Xia Tong hangus oleh guntur. Gu Haoran mencium ucapan, mau tak mau muncul, menggeliat mengulurkan tangannya untuk menyalakan otot yang indah di lengannya. Dengan penuh kemenangan berkata, jadi katakanlah mencari suami atau harus mencari paman Gu seperti itu, lagi-lagi laki-laki punya perawakan, bisa. Diam, Xia Guoguai menyodokkan jari ke dahinya, sepasang api kecil yang marah akan meledak, ini adalah masalah antara kedua wanita kita, kawan, jangan menyela. Petik 2. Gu Haoran ran-ran menangis, XOX, gelombang-gelombang. Xia Tong merasa perlu untuk menarik kepatuhannya kembali dari jalan jahat ibu palsu, jadi dia terus berkata dengan hati dan jiwa, kamu lihat, pria ini berbibir merah dan bergigi putih. Dia terlihat lebih halus daripada wanita, dan dia bekerja dengan penuh rasa keibuan. Hanya 2 hal yang bisa dikatakan. Pertama, dia psikopat. Kedua, dia menyukai pria. Puff. Kali ini, Gu Haoran meludah. Xia Tong meliriknya dengan curiga, apakah aku benar? Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan terkejut ngomong-ngomong, bukankah Hua Xi adalah pria baru yang dipegang Nes baru-baru ini? Sebagai bos, Anda harus tahu lebih banyak tentang dia daripada kami, benar? Xia Patu mencium ucapan, juga Jarang dan Xia Tong bersatu di depan, mata bersinar menatapnya. Teruskan, Xia Tong membersihkan noda air yang tertinggal di mulutnya dan terlihat seperti air. Siapa pria yang disukai Hua Xi? Dia sangat perlu mengajari putrinya pelajaran pertama tentang masa bayi dan pertumbuhan cinta. Wajah Gu Haoran tiba-tiba berubah jelek. Melihat 2 wanita kecil yang penuh gosip di depannya, dia membeku dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Ekspresinya kaku, seolah ada sesuatu yang sulit diucapkan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba bangkit dan berkata dengan kaku, aku ke kamar mandi dulu. Said pun mengabaikan 2 orang di bawah jok, langsung berbalik, benar-benar kehilangan sikap anggunnya yang biasa. Xia Tong meraba kepalanya. Bagaimana dia bisa merasa dirinya begitu aneh hari ini? Setelah makan malam, Gu Haoran mengantar Xia Tong pulang. Karena topik Hua Xi disebutkan saat makan malam, wajah Gu Haoran menjadi tidak terlalu bagus. Ketika dia sampai di rumah, dia tidak memberinya ciuman selamat tinggal dan membiarkannya pergi seperti biasa. Tapi secara alami memadamkan api,
dan dia turun ke atas. Saat Siatong datang, dia sudah memasuki rumahnya. Jika Siatong mengusirnya lagi kali ini, sepertinya dia merasa sedikit tidak baik. Siatong berdiri di ruang tamu dan mengusap kaki kirinya dengan kaki kanan. Berpikir dalam hati, mungkin dia hanya ingin membantunya membujuknya untuk tidur, lalu pergi. 2 jam kemudian, ketika penunjuk jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 11, Xia Guogue juga tertidur. Siatong memandang pria yang sedang membaca majalah dengan santai di ruang tamu dan tidak berniat pergi. Dia khawatir. Setelah mandi, dia menggosoknya. Dengan baik, dia melihat ke arahnya. Siatong, haruskah kamu kembali? Terlambat, apakah kamu mengantarku pergi? Dia bertanya. Sepertinya agak tidak manusiawi melakukan hal itu, tapi melihat sekilas kekusutannya, Gu Haoran berbalik dan berkata, karena kamu sudah lama membuatku khawatir, aku memutuskan untuk tinggal di sini malam ini. Siatong, apakah ada hubungan antara keduanya? Yah, baiklah, tidurlah. Aku berjanji tidak akan menyentuhmu. Dia mengangkat tangannya dan mengumpat. Siatong merasa malu dan berkata, bukan itu maksudku. Melihat matanya yang sangat tegas, dia sepertinya memutuskan untuk tinggal di sini malam ini. Siatong akhirnya melepaskan pelukannya dan kembali ke kamarnya. Di depan pintu kamar, dia mengunci pintu, kembali ke tempat tidur dan berbaring sebentar. Apakah dia mengira dia terlalu memikirkannya? Jika dia tahu, dia pasti punya hati yang buruk. Memikirkan hal ini, dia bangun, melepas kunci dan kembali ke tempat tidur. Tetapi jika kamu tidak menguncinya, kamu akan menjadi binatang buas jika tidak terjadi apa-apa. Siatong bangkit lagi dan mengunci pintu. Aku berbaring sebentar, tapi akhirnya, aku membuka kuncinya, tetapi gadis Xia yang kusut itu tidak tahu bahwa apa yang dikatakan seorang pria sebelum tidur seringkali merupakan hal yang paling tidak dapat diandalkan, seperti sekarang. Di tengah malam, sesosok tubuh berwarna hitam perlahan bangkit dari sofa dan merayap masuk ke dalam kamar. Itu seringan bulu di tanah. Gu Haoran duduk di tempat tidur. Tempat tidur yang cekung segera membangkitkan kewaspadaan Siatong. Dia berbalik, dan tubuh panas menempel erat padanya, menciumnya dengan lembut. Benar saja, dia ditipu. Tindakan pria sangat hati-hati dan lembut, ujung lidah jika tidak ada provokasi, sentuhan lembut telapak tangan, beberapa tindakan acak, biarkan seluruh tubuhnya gemetar secara sensitif. Siatong mau tidak mau merasa tertekan. Pria ini pasti banyak berlatih. Setelah ciuman dalam di bibirnya, kepalanya menunduk, menggigit dadanya. Siatong gemetar dan mendorongnya menjauh sambil mengertakkan gigi, kamu berbohong padaku. Dia meraih pergelangan tangannya dan dengan lembut menarik tangannya ke atas kepalanya. Dalam kegelapan, dia tertawa misterius, di mana aku bisa menipumu. Aku tidak menyentuhmu, tapi aku. Dia menundukkan kepalanya dan terus memanjakan dadanya, aku hanya menciummu dan menyentuhmu. Xia Tong pingsan, pria ini terlalu licik. Xia Tong ingin mendorongnya menjauh, tapi kemampuannya sangat hebat. Xia Tong hanya merasa dia mencium seluruh tubuhnya. Tubuh telah menjadi sangat sensitif, dan seluruh tubuh setelah pelemparan ini sudah lemah tanpa sedikit pun kekuatan. Xia Tong tanpa daya menyaksikan pria itu menundukkan kepalanya, ingin berjuang tetapi tidak dapat membantu. Sekarang dia bisa dibilang sebagai sepasang kekasih, jika terlalu sulit untuk menolaknya, sepertinya ada kepura-puraan. Jadi dia tidak lagi menolak dan membiarkannya bermain-main. Setelah foreplay yang panjang dan manis, wajahnya memerah dan dia tampak siap, namun matanya yang penuh nafsu akhirnya ambruk saat menyentuh sentuhan warna merah marun di celananya. Siatong, Siatong mengangkat kepalanya, melihat wajahnya ambruk, menunjuk ke celananya, mau tidak mau juga melihat ke masa lalu. Istri paman buyutku sudah lama tidak datang untuk bermain, tapi saat ini dia sudah menikmati seluruh rangkaian layanan pemanasannya seperti mayat, tapi sekarang dia harus memberitahunya bahwa ada yang salah dengan produknya dan itu membutuhkan pemeliharaan purna jual. Apakah itu agak tidak baik padanya? Melihat wajahnya yang sangat gelap, Siatong tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiskusi, mengapa kita tidak bertarung dengan darah. Gu Haoran terus menatapnya, menghela napas, berbalik dan berjalan ke kamar mandi di belakangnya. Punggungnya seperti seorang janda kecil yang terluka parah. Membuka sudut selimut, Siatong merasakan tubuh yang bersih dan menyegarkan. Dia juga dengan malas mengulurkan tangannya, melingkari pinggangnya yang kuat,
dan menyandarkan dirinya dengan nyaman di pelukannya. Suara pria itu keluar dari kepalanya, sedikit kaku, "Xia Tong." "Baiklah." Xia Tong memejamkan mata, malas, dan mengantuk. Sebenarnya, Gu Haoran ragu-ragu, untuk waktu yang lama hanya mengucapkan beberapa kata, "Aku suka wanita." Xia Tong senang dan menatapnya, "Siapa bilang kamu suka pria? Terlebih lagi, kamu baru saja begitu heroik. Saya dapat melihat bahwa Anda benar-benar memiliki perasaan terhadap wanita." Gu Haoran tiba-tiba tersipu malu dan tidak berbicara. Xia Tong melihat dua rona merah di wajah putihnya. Dia sangat senang sampai dia hampir tertawa. Tiba-tiba teringat hari itu, dia bertanya padanya Huaxi, wajahnya tampak sedikit tidak biasa, dan kemudian memikirkan apa yang baru saja dia katakan. Otak Xia Tong tiba-tiba muncul dengan ide yang luar biasa. "Itu Gu Haoran." Dia menatapnya. "Huaxi mencintai pria itu, tidak mungkin kamu." "Xia Tong." Rona merah di wajahnya segera hilang, dan suaranya mengatupkan giginya, "Jika kamu menyebutkan ini lagi, apakah kamu percaya bahwa aku benar-benar berjuang malam ini untuk membiarkanmu pergi ke rumah sakit besok?" "Aku salah." Xia Tong menundukkan kepalanya dan mengaku, "Jangan Bos Gu, kamu yang paling heroik, paling jantan, paling jantan. Bagaimana kamu bisa menyukai pria, kan?" Gu Haoran terus mengertakkan gigi. Xia Tong menepuk dadanya, "Suatu hari nanti, aku akan membiarkanmu mati, bahagia sampai tetes terakhir." Gu Haoran, itu, Villa Zuo Fengshan. Qin Mucai menghentikan mobil dan berjalan ke gerbang. Di meja makan di aula, ada pemandangan yang menyenangkan. Qin Hansheng sedang duduk di ujung meja panjang, sementara Qin Murin duduk di sampingnya. Rambut emas panjang telah dipotong menjadi rambut patah sederhana yang segar, dan warnanya juga telah diwarnai menjadi warna giok hitam sederhana, yang indah dan menarik perhatian dibandingkan dengan fitur wajah putih dan tampan pemuda itu. Qin Hansheng terus memasukkan makanan ke dalam mangkuk Qinmu dengan tampilan yang ramah dan lembut, "Makan lebih banyak, makan lebih banyak. Soalnya, kamu baru ke Inggris selama 2 tahun, dan kamu menjadi sangat kurus, terima kasih kamu, ayah." Qin Muting mengangguk, penampilan patuh yang cerdas, dan bar di seberangnya. Qin Muci melihat dua orang, lalu berjalan langsung ke lantai 2. Qin Hansheng mengerutkan kening dan memanggilnya, "Saudaramu telah kembali dari Inggris. Apakah kamu siap untuk menutup mata seperti ini?" "Ayah, jangan lakukan itu. Adikku mungkin ada yang harus dilakukan." Qin Muzi berhenti, "Bukankah cukup jika ayahmu menjagamu?" Qin Hansheng dengan marah menjatuhkan mangkuk dan sumpitnya, "Apa yang kamu katakan? Ahlin adalah satu-satunya saudaramu. Kamu tidak peduli padanya." Polisi membawanya ke kantor polisi dan menahannya selama berhari-hari. Pada akhirnya, "Aku adalah orang tua yang membawanya keluar. Bagaimana kamu bisa menjadi saudaramu?" Mata Qin Muci dingin, "Ayah, kamu harus bertanya, apa yang dilakukan putramu yang berharga?" Qin Hansheng berdiri, jelas marah, berkata, "Kamu turunkan aku dulu." Qin Muzi ragu-ragu sejenak, dan akhirnya turun dan duduk di meja. Qin Hansheng berkata perlahan, "Lupakan saja, saya tidak akan peduli dengan kantor polisi." Setelah membaca buku di Inggris selama bertahun-tahun, dia telah kembali sekarang. Sudah waktunya dia kembali ke istana kekaisaran untuk pelatihan. "Kapan kamu kembali ke perusahaan besok, kamu dapat mengatur posisi agar dia mengetahui sesuatu tentang perusahaan." Qin Mulin selalu duduk di satu sisi, tampak patuh, seperti anak yang paling patuh. Setelah bertahun-tahun membaca, sebuah cibiran muncul dari sudut mulut Qin. Dalam beberapa tahun terakhir, Qin Musuan telah menyebabkan beberapa skandal minuman keras, kerusuhan dan penyalahgunaan narkoba di Inggris dari waktu ke waktu. Jika bukan karena upaya telaten kakaknya untuk merahasiakannya, bagaimana Qin Hansheng bisa menciptakan citra yang baik sebagai anak yang rajin dan patuh? Sebagian besar posisi di perusahaan sudah penuh. Saya khawatir tidak bisa diatur. Dia menolak dengan dingin. "Muci." Qin Hansheng sangat marah lagi. "Ayah, karena kakakku bilang begitu, aku akan melupakannya. Lagi pula, aku sendiri tidak tertarik menjalankan perusahaan." Tapi, Qin Hansheng ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi dia disela oleh Qin Murin, "Ayah, saya sekarang menjadi penyanyi tetap di bar, dan saya juga bekerja sebagai bartender. Menurut saya keadaan ini sangat bagus, dan saya tidak ingin mengubahnya untuk saat ini." "Penyanyi residen, bartender." Qin Hansheng mengerutkan kening dan berkata,
ini bukan pekerjaan jangka panjang yang pantas. Seorang pria harus memiliki kariernya sendiri. Patuhlah, dan ikuti saudaramu ke Diseng untuk berolahraga dalam beberapa hari. Petik 2. Qin Mupei memasukkan piring sumpit ke dalam mangkuk Qin Hansheng, dengan nada centil, saya belum berusia 20 tahun. Saya masih muda, saya tidak ingin terikat begitu cepat. Anda memberi saya 2 tahun. Jika saya masih tidak dapat mencapai apapun setelah 2 tahun, saya akan mengikuti saran Anda dan kembali ke perusahaan, oke. Qin Hansheng mendengar bahwa dia tidak dapat membujuknya, jadi dia harus menghela nafas. Tepuk tangannya, dengan lembut, jangan terlalu lelah pada dirimu sendiri. Qin Muci duduk di samping dan menyaksikan adegan, kebaikan ayah dan kesalehan anak, terulang di depan matanya selama bertahun-tahun. Dan dia tampaknya tidak memiliki awalnya sedih, hanya diam makan. Tiba-tiba, Qin Hansheng berkata, ngomong-ngomong, sebulan lagi, ulang tahun Muci yang ke-20 akan tiba. Saya akan mengundang beberapa kerabat dan teman untuk mengadakan pesta ulang tahun di sini di Villa Zuofeng. Bagaimana menurutmu, Qin? Muci mengangguk. Tidak menyadari ketidakpeduliannya, Qin Hansheng bertanya, menurutmu apa yang harus dilakukan? Qin Muci meletakkan mangkuk dan sumpit, berdiri dan berkata, ayah, saya penuh. Anda bisa mendiskusikan pesta ulang tahun sendiri. Saya masih punya rencana untuk merevisinya. Tolong beritahu saya setelah Anda mendiskusikannya. Setelah itu, tanpa menunggu dua orang menjawab, dia berbalik dan naik ke atas. Pria itu masuk ke ruang kerja, langsung melepas dasi di dadanya dan melemparkannya ke tanah sesuka hati. Lalu dia duduk di atas kulit hitam yang berputar, kursi, menopang pelipis dengan satu tangan, dan menggosoknya dengan lelah. Tutup matamu, otak tiba-tiba memunculkan sosok kurus pucat, begitu kesepian dan kesepian. 20 tahun yang lalu, Villa Zuofeng, semua orang berantakan. Apa yang harus dilakukan? Pengurus rumah tangga Su. Nyonya Dasei sedang sekarat. Seorang pelayan terengah-engah dengan handuk. Panggil dokter, cepat panggil dokter, desak pengurus rumah tangga Su. Tetapi wanita itu menolak minum obat sama sekali. Begitu dokter mendekatinya, dia berteriak seperti orang gila. Kami tidak berani bersikap terlalu baik. Ekspresi pelayan itu tertekan, kamar tidur utama di lantai 2, sebuah kepala kecil keluar dan memandang wanita asing dan familiar di tempat tidur dengan bingung. Qin kecil, saya tidak mengerti bahwa ibunya selalu lembut dan cantik. Dia suka bermain-main dengannya. Namun dalam beberapa bulan terakhir, setiap kali dia mendekatinya, dia akan dengan marah membiarkannya berguling, dan selalu ada orang yang diam-diam menangis. Ada apa dengan ibu? Kenapa dia menangis? Apakah karena dia tidak baik? Qin Mucai menggosok ke dalam ruangan, dengan hati-hati memindahkan kursi ke samping tempat tidur, naik dan duduk, dengan lembut memanggil, Bu. Wanita sakit di tempat tidur membuka matanya dengan susah payah. Ketika dia melihat sosok kecil duduk di atas tempat tidur, mata abu-abunya akhirnya bersinar terang. Dia mengulurkan tangan, perlahan menyentuh wajahnya, dan terus berteriak, Muci kekagumanku. Rasanya seperti kelelahan. Apa yang terjadi kemudian? Qin kecil tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Saya baru ingat ketika wanita itu perlahan menutup matanya dan tertidur, hatinya tiba-tiba sakit. Ibarat dipotong lapis demi kaca, berlumuran darah. Dan keesokan harinya, setengah bulan tak bertemu, ayah tiba-tiba pulang ke rumah, dengan wajah gembira, bergandengan tangan menggendong bayi Ping Jade. Katanya, nama anak itu adalah Mulin dan dia adalah adik laki-lakinya. Saat itu, dia tidak tahu apa-apa dan berpikir dengan gembira bahwa dia bisa bermain dengan dirinya sendiri di masa depan. Jadi dia tidak perlu merepotkan ibu lagi. Tapi tak disangka, saat itu, mereka sudah berpisah selamanya. Langkah, injak, ketukan di luar membuyarkan ingatannya. Qin Muci duduk, konvergensi yang sangat cepat dari saat tidak ada, dan kemudian mengangkat matanya, sudah menjadi C yang dingin. Di pintu ada Niseng, Musao, ini informasi yang kamu inginkan. Baiklah, letakkan di atas meja. Niseng menyimpan informasi itu dan menyerahkan sebuah amplop, Musao, ini adalah surat yang diminta Nona Shen Yin untuk kuberikan padamu. Nyanyian, Qin Muci duduk, sedikit terkejut, dan mengulurkan tangannya, berikan padaku. Ia tak segan-segan membuka surat itu. Melihatnya, dia melengkungkan mulutnya sambil tersenyum. Niseng bertanya,
apakah ada peristiwa bahagia dalam surat ini? Qin Muzi mengumpulkan surat itu dan dengan hati-hati mengumpulkan udis ke dalam amplop. Senyuman di sudut mulutnya semakin lebar, acara yang membahagiakan, tentu saja, adalah acara yang membahagiakan. Saya khawatir kali ini Tang Zhenbang benar-benar selesai. Petik 2. Hari ini adalah pesta ulang tahun ke-20 Qin Mulin, putra kedua dari keluarga Qin. Gu Haoran menerima undangan itu sangat awal, jadi meskipun dia tidak mau, Xia Tong harus menemaninya sebagai pendamping wanita. Gaunnya sudah siap, gaun sampahnya. Desain garis dada yang pas dihiasi dengan mutiara besar dengan kilau lembut. Ekornya mengalir seperti awan putih. Sulaman yang rumit dan indah penuh dengan keanggunan dan kemewahan. Karena ini adalah pertama kalinya menghadiri jamuan makan bersama Gu Haoran dalam kapasitas formal, Xia Tong sangat khusyuk. Pagi-pagi sekali, Gu Haoran menyetir untuk menjemputnya. Setelah berjalan hampir setengah jam, tiba-tiba ada panggilan telepon. Gu Haoran memakai earphone dan menghubungkannya. Halo. Itu adalah suara Suya, Tuan Gu. Sesuatu terjadi pada Huaxi. Gu Haoran menyipitkan mata, apa yang bisa terjadi padanya. Huaxi minum terlalu banyak di bar tadi malam, lalu membawa pulang seorang gadis untuk bermalam. Akibatnya, setelah bangun tidur, entah kenapa, dia sangat bersemangat dan kesal. Setelah gadis itu pergi, dia melukai pergelangan tangannya di bak mandi, dari kamar mandi dan bunuh diri. Apa? Gu Haoran menghentikan mobilnya, memotong pergelangan tangan untuk bunuh diri. Ya, untungnya, asistennya datang ke apartemen pagi-pagi sekali dan mengetahuinya tepat waktu. Tidak ada hal serius yang terjadi. Sekarang pria itu telah dikirim ke rumah sakit. Rumah sakit menyelamatkannya selama 2 jam, dan akhirnya dia hampir tidak bangun. Tapi begitu dia bangun, dia sangat gembira saat mengetahui bahwa dia masih hidup, dan dia terus berkata bahwa dia ingin bertemu denganmu, atau dia tidak akan minum obat apapun. Kuil kelinci kecil Gu Haoran ini tiba-tiba melonjak, kamu di rumah sakit mana sekarang? Rumah sakit Ansin, Tuan Gu, jika Anda tidak ada urusan, datang saja ke sini. Yah, aku akan segera ke sana. Kamu ingat untuk memblokade rumah sakit dan tidak membiarkan reporter media mendapat berita apapun, mengerti? Karena serangkaian kejadian tadi, Xia Tong, yang berada di sampingnya, telah memperhatikan sesuatu buruk. Melihat dia menutup telepon, dia bertanya, apa yang terjadi? Gu Haoran mengemas earphone-nya dan berkata, wajah putih kecil itulah yang sangat disukai keluarga kami. Dia bunuh diri di rumah pagi ini. Sekarang dia terbaring di rumah sakit. Saya harus pergi ke sana. Berita itu sangat mengejutkan sehingga Xia Tong tidak memperhatikan 5 kata, keluarga kami baik. Bintang idola bernama Huaxi. Dengan baik, mengapa dia bunuh diri? Xia Tong penasaran. Saya tidak tahu untuk sesaat. Gu Haoran bersandar di bahunya dan berkata, Xia Tong, dengar, aku mungkin tidak bisa pergi ke Villa Zhuo Fengshan sekarang, dan tidak baik bagimu untuk pergi ke rumah sakit bersamaku. Jadi, aku akan mengirimmu ke rumah sakit dulu, lalu aku akan pergi menemuimu segera setelah selesai, oke? Xia Tong menggelengkan kepalanya, kamu tidak perlu mengirimku. Langsung ke rumah sakit, sedangkan untuk Villa Zhuo Fengshan, saya akan naik taksi sendiri. Petik 2, bagaimana saya bisa melakukan itu? Dia memiliki beberapa kekhawatiran. Jam berapa sekarang? Hidup itu penting. Saya orang yang besar, apakah Anda tidak khawatir tentang naik taksi? Lalu dia menarik bajunya keluar dari mobil dan berkata, pergi ke rumah sakit secepatnya. Aku akan menunggumu di sana. Ini, Gu Haoran merenung sejenak, lalu dia meraih tangannya dan berkata dengan hati-hati, aku akan pergi ke rumah sakit dulu. Saya tidak tahu apakah saya bisa kembali tepat waktu untuk sementara waktu. Jika aku belum datang dalam 3 jam, kamu bisa pergi dulu. Dia terdiam, aku masih khawatir Qin Mulin akan berdampak buruk padamu. Jangan khawatir, Xia Tong menepuk punggung tangannya dengan backhand-nya, ada begitu banyak orang di tempat kejadian hari ini. Apa yang bisa dia lakukan di depanku? Anda sebaiknya berhenti bicara dan pergi ke rumah sakit. Jangan tunda lagi. Gu Haoran mengangguk, tapi tetap tidak pergi. Xia Tong tidak merasa aneh, ada apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Pergi ke rumah sakit. Petik 2, aku akan menunggumu naik bus, dan aku akan lebih nyaman ketika aku pergi. Dia mengatakannya dengan serius. Xia Tong melengkungkan sudut mulutnya,
dan sedikit rasa manis melayang di hatinya. Siatong membutuhkan waktu lebih dari setengah jam untuk sampai ke tujuannya. Di pagi hari, sinar matahari bersinar dan pepohonan tersapu. Kabut melingkar naik, daun maple berayun penuh, seperti ilusi. Mobil berhenti di depan dari gerbang Taman Villa Zuofengshan. Saat ini, taman sudah menjadi tempat yang penuh kegembiraan. Permukaan air putih panjang penuh dengan makanan lesat. Dari waktu ke waktu, 35% orang dewasa berkumpul untuk mengobrol dan bertukar sapa, sementara anak-anak melewatinya. Ada balon udara besar di tengah taman. Bagian bawah balon ditarik dengan tali. Ia akan terbang ke langit setiap 10 menit. Anak-anak yang bersemangat sangat senang. Dua telaga alami di depan villa juga dikelilingi pegunungan hijau, gemericik air hijau, dan dedaunan merah keemasan di seluruh pegunungan. Saat ini akhir musim gugur, namun musim semi masih tetap indah. Ini benar-benar surga yang terpencil. Siatong keluar dari mobil dan menundukkan kepalanya untuk menyerahkan undangan ke dalam tas. Tiba-tiba, sebuah mobil melewatinya. Karena tadi malam baru saja turun hujan, dan Siatong hanya berdiri di dekat genangan air. Saat ini, mobil tersebut memercikkan air berlumpur dalam jumlah besar dan menumpahkan seluruh tubuh Siatong. Benar-benar pergi ke neraka, nasib buruk Siatong ingin berteriak, siapa? Mobil berhenti lagi, Qin melepas kacamata hitamnya dan keluar dari mobil sport. Siatong melambaikan tangannya ke belakang wajah malu, mata iblis memantulkan sinar matahari yang cerah, penuh pesona Ying Liang. Kemudian dia menginjak mesin dan melaju pergi. Siatong ingin menghentakkan kakinya,